Di sini saya membawakan materi tentang pengertian literasi digital. Nah, pada era digital, masyarakat seharusnya memiliki kompetensi literasi digital guna menyikapi perkembangan teknologi informasi secara positif. Literasi digital dipopulerkan sejak tahun 1997 oleh Paul Gilster. Gilster mengartikan literasi digital merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan efisien dalam berbagai format. Kemudian ada juga ahli bernama Esset menambahkan bahwa literasi digital lebih menekankan pada kemampuan menggunakan berbagai macam sumber digital secara efektif. Ada juga Bowden menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang bersumber pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro digunakan secara luas hingga menyentuh kalangan masyarakat. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi, literasi informasi terus berkembang pada abad ke-19, manakala informasi semakin mudah dioperasikan, diakses, dan disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Kemudian Hague juga menyatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan mengkaryakan berbagai dalam modus yang berbeda, semisal dalam membuat, mengkolaborasi, kemudian mengkomunikasikan secara efektif, dan memiliki pemahaman perihal kapan dan bagaimana menggunakan perangkat teknologi informasi guna mendukung proses tersebut. Kemudian ada Martin menjelaskan bahwa literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan alat digital secara tepat sehingga ia terfasilitasi untuk mengakses, mengolah, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis sumber daya agar membangun pengetahuan baru, menciptakan media berekspresi, berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi kehidupan tertentu untuk mewujudkan pembangunan sosial. Nah, dari keenam atau beberapa keterampilan literasi tersebut, Martin merumuskan beberapa dimensi literasi digital sebagai berikut. Literasi digital melibatkan kemampuan aksi digital yang terikat kerja, pembelajaran, kesenangan, dan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian literasi digital secara individual bervariasi, bergantungan situasi sehari-hari yang ia alami dan juga proses sepanjang hayat, bagaimana situasi hidup individu tersebut. Kemudian literasi digital melibatkan kemampuan mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan teknik, sikap, dan kualitas personal. Selain itu juga kemampuan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi tindakan digital sebagai bagian dari menyelesaikan masalah atau tugas. Yang terakhir adalah literasi digital juga melibatkan kesadaran seorang terhadap tingkat literasi digitalnya dan pengembangan literasi digital. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan atau keterampilan untuk mengoperasikan teknologi, namun juga kemampuan untuk membaca dan memahami informasi yang disampaikan oleh media digital dengan memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, tepat dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada tujuan literasi digital. Nah, literasi digital memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kreativitas, dan kecakapan teknologi digital. Masyarakat lebih melek teknologi dan mampu memanfaatkannya dengan baik, memahami berbagai platform digital dan cara menggunakannya secara efektif. Kemudian yang kedua ada meningkatkan dan mengembangkan kapasitas budaya penggunaan teknologi digital yang aman dan bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran akan keamanan cyber dan pencegahan penipuan online, kemudian memahami pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan dalam mencari informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi secara tepat dan efektif,
mampu menemukan informasi yang akurat, relevan dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat ada meningkatkan partisipasi aktif dalam masyarakat digital, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan digital yang positif, meningkatkan partisipasi dalam demokrasi digital dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era digital, membantu masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik dengan mudah, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan online, kemudian meningkatkan peluang kerja dan pendapatan di era digital, mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil di era digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai literasi digital. Adapun materi yang saya bawakan yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan literasi digital. Nah, literasi digital merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai media digital. Seperti halnya kemampuan literasi pada umumnya, literasi digital memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan literasi digital. Yang pertama ada kelebihan literasi digital, yaitu akses informasi yang luas. Literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dari platform digital di seluruh dunia. Ini membuka pintu bagi pembelajaran yang tidak terbatas. Nah, yang kedua ada komunikasi global. Memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari belahan dunia manapun secara real time melalui media sosial, email, ataupun platform komunikasi lainnya yang ada di zaman sekarang. Yang ketiga ada kreativitas dan ekspresi. Melalui literasi digital, individu dapat mengekspresikan diri secara kreatif melalui media digital seperti blog, gambar, ataupun karya seni lainnya seperti digital atau lainnya. Keempat ada kemampuan beradaptasi. Literasi digital membantu individu untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memanfaatkannya dengan efektif. Terus yang kelima ada mengenai kolaborasi dan pengembangan kolektif. Nah, membantu dalam kolaborasi ini antar individu dan kelompok untuk menciptakan berbagai dan memperbaiki informasi secara kolektif di platform-platform seperti Wikipedia, GitHub, maupun yang lainnya. Nah, untuk yang kedua mengenai kelemahan literasi digital. Yang pertama dari kelemahan literasi digital yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Ketersediaan informasi yang luas juga berarti risiko penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi dengan mudah yang dapat menyebabkan masyarakat terpengaruh oleh hoax dan propaganda. Nah, mengenai yang kedua yaitu mengenai ketergantungan. Literasi digital yang berlebihan atau penggunanya yang tidak sehat dari teknologi dapat menyebabkan ketergantungan pada media sosial atau perangkat digital lainnya yang dapat merusak kesehatan mental, hubungan interpersonal. Nah, ketiga dalam kelemahan literasi digital yaitu mengenai paling penting yaitu privasi dan keamanan. Nah, menggunakan platform digital sering melibatkan berbagai informasi pribadi dan kurangnya kesadaran tentang privasi dan keamanan online dapat meningkatkan risiko pencurian identitas atau pelanggaran privasi. Yang keempat yaitu pembagian digital. Nah, tidak semua orang memiliki akses sama terhadap teknologi ataupun berkesempatan untuk menggunakan literasi digital di zaman sekarang yang diperlukan, sehingga meningkatkan kesenjangan yang sangat signifikan terhadap digital antara kelompok maupun yang berada. Yang kelima mengenai overload informasi. Nah, informasi ini sekarang kita berlebihan, terlalu banyak informasi yang tersedia dapat menyebabkan overload informasi di mana individu kesulitan memproses dan memahami informasi dengan baik, mana yang benar dan mana yang buruk, yang dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan mental. Meskipun literasi digital memiliki kelebihan dan signifikan dalam memperluas akses informasi dan memfasilitasi komunikasi global, penting untuk diimbangi dengan kesadaran penuh
akan tantangan dan resikonya serta pengembangan keterampilan. Nah, untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, tentu kita harus berpandai-pandai dalam menggunakan literasi digital. Sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini saya melanjutkan tentang materi literasi digital di sekolah. Seperti di slide tampilan presentasi ini, literasi digital yang diimplementasikan pada sekolah-sekolah mampu diterima dalam berbagai rumpun mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, serta mata pelajaran lainnya. Di dalamnya ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di antaranya seperti membaca, menulis, dan menyimak. Penerapan literasi digital di sekolah seharusnya sudah dimulai dari usia dini, karena guru bisa berperan sebagai fasilitator agar tidak hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang biasanya digunakan seperti hanya mengambil referensi dari bahan bacaan buku ajar saja, namun diharuskan supaya lebih luas jangkauannya dalam mencari serta mempelajari sumber digital, misalnya seperti majalah, koran, internet, dan media digital lainnya. Oleh sebab itu, literasi digital harus diaplikasikan dalam proses pembelajaran, sehingga setiap yang diajarkan oleh guru sesuai dan selaras dengan keadaan yang baru atau bersifat faktual. Pemanfaatan literasi digital sebagai sumber belajar berperan selain membagi pelengkap atau tambahan belajar juga untuk menjaga dan memperluas wawasan keilmuan serta menumbuhkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Maka dari itu, pemanfaatan literasi digital bersifat up to date serta dapat mengikuti kecepatan arus teknologi dan seni dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh. Adanya penerapan literasi digital mengikuti serta dapat mengikuti kemampuan peserta didik melalui media baru dan pengalaman sesuai dengan penggunaan internet dan media digital lainnya. Seperti yang kita tahu, pembelajaran dengan memanfaatkan media digital juga melibatkan pembelajaran yang berhubungan dengan nilai-nilai universal yang harus ditaati setiap penggunaan seperti kebebasan berekspresi, privasi, keragaman budaya, hak intelektual, dan yang lainnya. Sehingga peserta akan lebih paham bahwa media digital satu sisi memiliki kebebasan informasi dan sisi lainnya memiliki pelanggaran privasi. Kedua hal tersebut harus dipahami dan digunakan dalam batas-batas tertentu sehingga tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Jadi di sini saya lanjut tentang penerapan literasi digital di sekolah. Di sini ada 4, yaitu sebagai pengembang, terus yang kedua sebagai pengguna sistem digital, yang ketiga ada sebagai pelatih, dan yang terakhir yaitu sebagai fasilitator. Dalam melakukan atau melaksanakan pembelajaran SKI untuk pengembangan literasi digital, maka diperlukan peran guru. Peran guru diantaranya sebagai 4 yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu sebagai pengembang, di mana guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang melatih peserta didik untuk berinteraksi dengan sistem digital sehingga bisa mengasah literasi digital peserta didik. Terus yang kedua ada sebagai pengguna sistem digital, di mana guru sebelumnya mengajar menggunakan sistem digital. Tentunya harus menggunakan dan mempelajari terlebih dahulu sistem digital yang akan digunakan. Terus yang ketiga ada sebagai pelatih. Di sini guru diharapkan mampu melatih peserta didik menggunakan sistem digital yang bermanfaat untuk proses pembelajaran bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu sebagai fasilitator, di mana guru harus mampu memfasilitasi peserta didik saat mengalami kesulitan dalam belajar pada penggunaan sistem digital.